terus tadi jawabannya gini, sudut pandang nenek yang ya. Benar itu gitu ya. Apa sih orang tua zaman sekarang tuh ya nggak percaya, dikit-dikit Google, dikit-dikit ternyata Google, dibilang semuanya mitos. Balik lagi. Apa kabar Mimi? Baik, alhamdulillah. Aduh. Akhirnya kita balik lagi di Hype Space dengan protokol yang New normal. Seperti biasa, kita cuci tangan, pakai masker, cek suhu, dan jaga jarak. Di ruangan ini kita cuma berempat. Iya, betul. Terus sekarang kita mau bahas apa, Mi? Kita ini gimana sih kemarin apa namanya? Anak sekolah, kan udah masuk sekolah ya? Oh iya, mau sekolah. Lu udah nyiapin apa buat anak sekolah? Nggak siapin apa-apa sih. Soalnya kita masih di rumah aja, masih di rumah aja mau nyiapin apa? Dapat seragamnya gue bingung. Ini kan cuci terus pakai. Jadi ada berapa para orang tua militan nih yang anaknya masuk sekolah tapi ya nggak sekolah. Nggak bisa nganterin. Kan biasa suka ada ini kan pertama sekolah nganterin atau apa video foto. Untuk sekarang pertama ini cuman di ya paling di nanti rumah. Kita foto ini ya, foto virtual aja ya. Iya, foto virtual. Tapi gue ada kabar bahagia, Mi. Apa tuh? Paling nggak buat gue sama Gesit sih. Apa tuh? Jadi sekolahnya Z biar jemputannya free sekarang. Ya segitu aja happy banget gue. Bayar apaan? Akhirnya tuh sekolahnya Z bilang gini, bayar jemputan. Jadi kan awalnya tuh gue dari yang kemarin corona tuh dari bulan Februari sampai Juni terakhir, itu kan gue masih bayar. Tapi bayarnya 75% lah, 75 atau iya 75%. Jadi tetap gue bayar karena gue kan mikirin ya pasti dia ada biaya operasional buat ganti drivernya pas segala macam gitu. Nah cuma kemarin gue dikabarin kalau mulai bulan Juli ini gue nggak suruh bayar lagi. Ya karena mau ngantar jemput siapa gitu. Terus gini, akhirnya pihak jemputan mengerti. Tapi benar itu jadi tanggung jawab sekolah juga ya. Itu kan biar paling nggak biar gaji mereka juga. Biar si pak drivernya nggak tahu ya mau kalau bisa sih jangan sampai dipecat ya. Paling nggak dikasih pekerjaan yang lain atau tetap dikasih gimana tunjangan kalau atau situasi apa gitu. Kayak gini kayaknya semua orang tua para militan juga di rumah pasti pada stres ya karena bingung, anaknya juga mau sekolah nggak bisa, tapi kita SPP minta diskon tapi mau bayar juga males, tapi juga sekolah punya tanggung jawab untuk membayar semua para staf dan guru-guru. Ya kita berdoa aja supaya ini cepat selesai deh ya. Jadi biar bisa kembali normal. Bukan new normal lagi dan akhir tahun udah bisa sekolah lagi. Mudah-mudahan amin. Bismillah ya Allah. Kita berdoa semuanya. Benar. Terus kita mau bahas apa nih Mi sekarang nih? Hari ini kita mau bahas tentang nggak jauh-jauh dari sekolah kayak gini, orang tua. Pembahasan ini orang tua zaman dulu sama orang tua zaman sekarang. Orang tua dulu versus orang tua sekarang. Jauh banget bedanya soalnya ya. Masa sih? Jauh dong. Kalau zaman dulu kan lebih yang kayak apa ya? Mungkin para militan juga ngerasain kalau orang tua zaman dulu mungkin lebih yang tertutup. Kalau orang tua sekarang lebih terbuka pemikirannya, lebih mau diajak ngobrol. Kalau soalnya gini, yang gue tahu ya, kalau gue nih dari dulu selalu, gue kan termasuk anak yang kritis ya. Maksudnya dibanding dua saudara gue yang lain, gue termasuk kritis gitu. Jadi kalau misalnya nyokap gue ngasih tahu sesuatu, pasti gue tanya buat apa, kenapa gitu. Nah dari dulu tuh gue setiap kali nyokap gue menyuruh sesuatu atau apa, itu gue suka yang nanya kenapa sih mah gitu. Nah nyokap gue tuh suka yang udah sih gak usah nanya-nanya gitu loh, kayak nggak memberikan alasan yang jelas gitu. Nah sementara gue kayak bertanya-tanya sendiri, atau kalau dulu gue mencari tahu gitu ya, cari tahu sendiri, nanya orang atau apa. Dulu kan belum ada internet ya, zaman gue kecil soalnya. Jadi kalau nggak cari di buku segala macam gitu. Jadi banyak tuh kayak yang perintah-perintah yang nggak dibolehin sama nyokap itu yang menurut gue kayak nggak masuk di akal atau nggak kayak kenapa sih gitu. Ada yang sekarang gue kan udah jadi orang tua ya, ada yang gue kayak
oh kayak gini Ternyata ini. gitu, oh kayak gini gitu. Baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang pas Yes. udah seiring dengan berjalannya waktu. Cuman maksud gue nggak mau kayak gitu ke anak-anak gue. Nah ini dia nih bedanya orang tua dulu sama orang tua Iya, sekarang. orang tua dulu tuh kayak nggak mau ngejelasin. Gue nggak Yes. tahu sih nggak mau ngejelasinnya itu karena nggak mau repot Yes. atau enggak, dia juga sebenarnya nggak tahu. Dia juga nggak tahu atau mungkin tabu, mungkin ada hal-hal Iya, yang ditanya. iya bener. nggak biasa Atau dijawab. ya dia nggak, mereka tuh nggak teredukasi gitu, nggak tahu gimana cara nyampein sama kayak misalnya kalau dulu gue sama nyokap, udahlah nggak usah kalau gini. Udahlah nggak usah seks bebas gitu misalnya sama nyokap gue, nanti kamu bisa hamil gitu. Nyokap gue tuh cuma sampai situ doang tapi nggak menjelaskan gitu, maksudnya kayak Kenapa bisa sampai di situ iya, gitu ya? maksudnya kenapa sih kok cuman seks bebas sama dengan hamil gitu kan, padahal nggak kayak gitu kan, maksudnya ada penjelasan yang lebih jelas lagi, ada yang lebih ini gitu. Nah gue nggak akan melakukan hal itu ke anak gue gitu, sama kayak ya apa namanya, makanya kita sekarang mau ngebahas soal itu tadi kan, apa namanya, orang tua zaman dulu, sekarang. orang tua zaman sekarang. Iya. Kalau orang tua zaman sekarang kan lebih yang kayak terbuka, anak nanya dia bakalan jawab. Iya, Karena dijelasin. sesungguhnya anak-anak itu cuma butuh jawaban kok. Iya, bener, cuma butuh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dia dengan jelas. Jangan digantungin. Kalau betul, digantungin, dia nyari tahu. Tambah apalagi zaman penasaran sekarang, ya. tinggal ketik sedikit keluar kan. Kalau kita nggak jawab, dia ngetik, dia tahu jawaban dari dunia luar atau orang lain, lebih bahaya kan. Bener-bener. Nih kalau yang paling berasa banget, kalau kan kita tuh waktu kita mau jadi orang tua kan diawali dengan kehamilan ya. Yes, kehamilan. Hamil dulu nih, waktu hamil kita berasa tuh, oh mau jadi orang tua gitu. Kalau lu gimana? Ada cerita nggak gimana? Waktu hamil, namanya anak pertama, kita nggak tahu mesti ngapain, bingung, dan nggak tahu harus gimana. Tapi kan kita di lingkungan orang tua zaman dulu nih ya kan, kayak orang tua, mertua, kakek nenek kita atau bude, tante segala macam. Kebanyakan tuh mereka malah nakut-nakutin nggak sih? Nakut-nakutin itu misalnya kayak, kalau hamil jangan kayak gini, nanti kayak gini. Sebenarnya itu seperti mitos-mitos yang tidak ada jawabannya, tapi dia lontarkan ke ibu-ibu hamil yang bicaranya takut-takutin ya. yang masih belum ngerti apa-apa nih. Kan dia jadi nggak ada stres penjelasan sendiri. ilmiahnya gitu lah. Iya, kayak contohnya misalnya kayak gue tuh hamil nih, kalau keluar rumah bawa ini peniti atau bengle tuh, kayak mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang enggak. Bengle tuh kayak sejenis kayu gitu atau apa, gue nggak ngerti. Itu kering dibawa-bawa gitu. Katanya ini buat mengusir hantu atau apapun yang pengen deket sama kita, karena katanya kalau orang hamil itu diikutin setan, tawangi. Itu sebenarnya kan zaman dulu kayak gitu kepercayaannya. Bawa. Terus gue mikir, emang iya ya kalau orang hamil diikutin. Terus gue takut tuh. Gue nurut. Waktu hamil pertama gue bawa. Pas hamil kedua aku mikir, kayaknya nggak penting deh, kayaknya nggak usah percaya deh. Jadi lo pernah melakukan itu waktu hamil pertama? Yes, hamil pertama tuh gue ngikutin apa yang dibilang orang tua zaman dulu, gue ikutin. Pas udah hamil kedua udah mulai tahu, bisa nyari-nyari browsing, udah ngerti harus kayak gimana jadi orang tua, udah mulai nggak percaya tuh gue yang kayak gitu. Berarti dulu orang tua kita tuh kalau misalnya dikasih tahu sama orang tuanya ya udah dilakuin aja gitu ya. Tanpa bertanya, atau mungkin mereka bertanya, karena juga beda sih Mi, orang tua zaman dulu. Kalau gue denger cerita dari nyokap gue ya, jadi nyokap gue tuh dulu kalau nyokap gue suka cerita tuh, mama tuh dulu nggak pernah ngelawan sama orang tua gitu, karena kalau ngeliat kung melotot udah takut gitu. Nah, iya. nggak bisa kayak gitu ya. Bener sih, nyokap gue juga nggak bakal ngelawan, terlepas dari dia baik atau enggak, benar atau enggak, tapi nurut aja gitu aja. Iya Salah kan, dia kan berarti emang zaman dulu tuh orang-orang tua kita kayak manut aja gitu ya. Yes, makanya termasuk dia melakukan cara-cara melakukan hal-hal mitos yang sebenarnya kalau menurut kita nggak masuk di akal, tapi ya bukan nggak masuk di akal sih, nggak ada penjelasan ilmiahnya gitu. Makanya kita kayak ya udah itu nggak penting untuk diikutin. Kalau dari sudut pandang orang-orang tua zaman dulu, jadi tuh dulu gue suka nungguin anak gue sekolah, gue suka bareng sama ada eyang-eyang yang nungguin cucunya gitu. Kadang gue suka cerita, iya mama aku tuh gini, terus tadi jawabannya gini, sudut pandang dari nenek eyang-eyang ya. Bener itu gitu ya. Apa sih orang tua zaman sekarang tuh ya nggak percaya, dikit-dikit Google, ternyata Google dibilang semuanya mitos. Terus gue kayak langsung, oh iya yang ya udah, akhirnya gue soalnya kan emang gitu. Kita Google karena kita nggak tahu kan. Iya, nyari tahu karena orang tua kita nggak ngasih jawaban. Iya, kenapa? benar. Akhirnya gue nyari tahu, gue lawan salah. Ini bingung gimana ya.
tapi pasti nanti zaman kita udah jadi nenek-nenek nih pasti apa namanya perkembangan akan berubah lagi tuh ya. Sama kayak misalnya dulu waktu gue hamil sih tuh, gue emang bandel sih hitungannya gimana ya, maksudnya kalau tahu gitu lo nggak iya dengerin maksudnya gitu ya. bukan yang nggak dengerin banget gitu, tapi maksudnya oh gini ya, tapi terus itu tadi kayak gue lebih percaya sama ahlinya gitu kan, maksudnya ya orang tua gue emang udah pernah hamil dan melahirkan gitu, tapi maksudnya tapi kan dia bukan dokter. Ya gue lebih percaya sama dokter gue daripada sama mohon maaf ibu bapak gitu ya, mohon maaf nih maaf gitu, tapi maksudnya gue yang kayak dulu kan kayak misalnya kalau lagi hamil tuh jangan terlalu aktif gitu, misalnya jangan gerasuk-gerusuk gitu lah kan, nyokap gue suka dulu bilang gitu, pelan-pelan jalannya apa segala macam gitu ya, padahal kan masih gini, orang hamil tuh, jadi dulu tuh waktu gue hamil waktu awal tuh kayak nyokap gue tuh kayak memperlakukan gue kayak sakit gitu loh Mi, kayak iya nggak boleh ngapa-ngapain, istirahat aja kayak, gitu. Nah kan gue kagak sakit ya. Mungkin menspesialkan banget. Iya, jadi gue nanya gitu sama dokter, Dok boleh gak sih gitu? Boleh kok, nggak apa-apa gitu. Oh ya udah, terus kan nggak apa-apa kok mah, kata dokternya. Gue banyak ngeyelnya. Banyak gitu. ngeyelnya karena menurut dokter nggak apa-apa iya, sebenarnya. kayak misalnya gini. Kalau kata nyokap gue dulu, temen gue cerita, lu kalau ada kata nyokap gue, tuh kita nggak boleh makan apa namanya yang mentah-mentah gitu misalnya. Terus nggak boleh makan yang mentah-mentah gitu kan. Terus gue tanya dokter, boleh nggak dok? Boleh kan, kamu nggak makan mentah-mentah terus kan gitu. Maksudnya gini, jadi sesekali gitu ya. Sesekali nggak apa-apa. Sushi itu nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak, tapi nggak setiap hari. Terus harus yang bersih kayak gitu. Pokoknya yang diutamakan adalah bersih. Terus apa namanya nggak sering-sering, maksudnya nggak setiap. Oh ya kayak misalnya gitu. Durian, orang hamil nggak boleh makan ya, durian, nanti keguguran atau apa. Selagi makan durian yang nggak segerobak, itu nggak apa-apa ya. Maksud gue gitu, kan? Kenapa sih mereka nggak bilang jangan banyak-banyak makan durian gitu kan? Kita boleh bisa makan tapi dikontrol ya. Kan kita makan segerobak gitu kan. Makan seger bener-bener. Terus nih, kalau yang gue amati lagi nih ya, kalau orang tua zaman dulu tuh apa sih namanya, kayak misalnya melahirkan. Yes. Gue tuh waktu pas mau lahiran Yuna sama Selma tuh nyokap gue panik. Kenapa? Mau lahiran di rumah itu. Oh iya nih, kalau lahiran tuh kan kayaknya pro kontra juga ya, orang tua zaman dulu sama orang tua zaman sekarang gitu kan. Apa gitu, itu kan nggak sehat apa segala macam gitu. Jadi Intan ini tuh lahiran anaknya ini yang kedua ketiga tuh di rumah guys, bener, di rumah. Nyokap gue panik. Jadi maksudnya ya karena dia nggak tahu, makanya gue bilang jadi nih buat para militan yang suka bertentangan sama orang tuanya, itu mendingan dikasih tahu orang tuanya, karena kalau mereka dikasih tahu disamain nih, maksudnya isi kepala kita sama isi kepala dijelasin gitu, nanti tuh kayak begini, nanti tuh akan gini, gue yakin banget mereka lama-lama akan ngerti kan. Sama kayak zaman dulu tuh kalau misalnya apa namanya, nyokap gue cerita, kalau ini cerita nyokap gue. Jadi kalau zaman dulu kalau ada yang lahiran sesar itu keren. Karena bayar mahal, zaman dulu jarang banget orang sesar kan. Karena sesar tuh kan mahal. Yes. Jadi kayak sama kayak menunjukkan status sosial, status strata gitu loh, menunjukkan stratanya si pasangan ini gitu. Oh, dia melahirkan sesar gitu, berarti dia mampu, dia uangnya banyak kayak gitu. Keren. Itu zaman dulu ya. Zaman sekarang malah kebalikan tuh. Zaman sekarang iya, makin natural, makin normal, itu makin baik, makin dianggap keren. Nah, balik lagi sih kalau menurut gua ya, lahiran normal sama sesar tuh tergantung kebutuhannya sih gitu. Maksudnya ada kebutuhan, ada yang jadi pada dasarnya tubuh manusia itu kan emang didesain buat melahirkan. Keluar nih si bayi nih dari bisa kok gitu. Itu. Tapi ada alasan medis yang kondisinya nggak bisa, jadi harus sesar. Jadi jangan supaya keren terus sesar, nggak gitu juga gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya lo pengen sesar gitu, karena emang ada juga temen gue lingkup pertemanan gue yang gue pengen sesar aja soalnya sekarang soalnya gue takut apa sih, takut tiba-tiba lahiran, takut sakit. Nah, ada temen gue bilang, gue nggak mau sesar, gue takut sakit. Ya udah, nggak mau normal, gue takut sakit gitu. Ya udah, nggak apa-apa juga, itu kan pilihan ya. Cuma maksudnya yang penting adalah
kita sama-sama kayak teredukasi gitu loh, memilihnya tuh ada backgroundnya gitu, maksudnya ada pertimbangan yang emang bisa didebatin gitu, nggak cuman semerta-merta ya udah yang nggak yang cuman iya aja gitu maksudnya. Tapi kasihan loh, zaman sekarang ini kan lagi pro banget normal ya, semua orang tuh berlomba-lomba pengen normal. Terus kalinya yang sesar tuh suka kayak dicibir gitu Nah loh. ini jangan sampai kayak gini maksud gue. Kamu mah lahirannya sesar belum jadi ibu. Nah itu jangan sampai kayak gitu maksud gue. Jadi jangan sampai kita tuh mindsetnya jadi kayak dia lahirnya sesar, nggak niat banget jadi ibu kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Padahal maksudnya. guys, normal sama sesar tuh sakitan sesar. Kebetulan gue tuh yang pertama normal, yang sesar, kedua ini udah pembukaan 10, udah tinggal keluar, taunya nggak keluar nih, gue malah sesar. Jadi 2 kali sekali. Untung bayar sekali, kalau 2 kali makin pusing gue kan. Jadi menurut gue buat kalian-kalian yang bilang sesar gue jadi ibu, enggak itu lebih gitu. sakit, percayalah. Normal tuh nggak sakit, sumpah deh. Sakit sih, cuma sebentar. Dua-duanya sama-sama sakit, tapi maksudnya jangan dinilai si sesar sama normalnya tuh, maksudnya jangan sampai si anggapan sesar sama normalnya tuh jadi kayak status yang kayak nyokap gue bilang gitu. Kalau misalnya sesar tuh lebih apa atau lebih normal apa, lebih apa, enggak kayak gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Sama proses aja melahirkan gitu. itu dua-duanya pertaruhannya nyawa. Iya, maksudnya mau lo lahir normal, mau lahir sesar ya itu cuma caranya bayi keluar dari badan lo aja gitu. Dan perlu diingat juga bahwa setiap anak, setiap bayi tuh dia punya kayak udah punya, kalau yang gue pernah dengar, yang gue percaya juga bahwa setiap bayi tuh kayak dia udah punya keinginan gitu loh. Keinginannya untuk keluarnya kapan, gimana, dengan cara apa, ditemenin siapa, itu gue yakin banget itu namanya kayak udah punya jalannya itu tadi yang dibilang takdir apa sih mungkin bahasanya. Para militan yang lagi hamil coba diajak ngobrol bayinya, kamu mau keluar kapan, mau keluarnya gimana, dan nggak usah terpaku sama status. Kalau lo lahir normal lebih keren atau lahir sesar lebih keren, itu nggak, sama sekali nggak kayak gitu. Sama aja sih mungkin zaman sekarang tuh banyak yang pengen sesar karena biar simple, nggak apa-apa, itu pilihan. Atau pengen banget yang normal tapi nggak didukung, misalnya gue pengen banget normal tapi gue takut, tapi nggak didukung sama sekitarnya mungkin atau gimana. Pokoknya percaya aja lah maunya bayi apa gitu ya. Dan jangan lupa konsultasiin sama dokter atau bidan sih menurut gue. Terus nggak cuman dari satu orang, jadi kayak mesti baiknya adalah lo cari second opinion gitu maksudnya. Nggak bener-bener yang kayak satu doang gitu, atau percaya sama satu dokter doang, enggak gitu. Kayak harus cari second opinion kalau emang lo nggak yakin. Dan itu sih nurani ibu. Lo berasa nggak sih kalau udah jadi anak tuh kayak udah jadi ibu tuh kayak kita kayak punya feeling yang sesuatu yang baru, kehidupan yang baru. Enggak, feeling yang apa sih? Nih gue nggak yakin nih sama hal ini. Terus lo kayak kata hati. Iya kata hati kayak kuat banget gitu loh maksudnya. Tapi kadang manusia tuh udah kata hatinya udah A, kadang pikirnya bilang B, terus kita ucap B, ternyata salah. Iya, tapi kan maksudnya kalau nggak ngikutin kata hati, karena nggak ngikutin kata hati. Iya, tapi kan kalau kita udah jadi ibu nih, gue tuh selalu yakin, percaya banget kalau gimana sih feelingnya ibu tuh kayak nggak bisa ini dibohongin, sama buat anaknya gitu. Mesti kayak udah tahu aja gitu, oh ini yang bakal baik yang buat anaknya. Tapi kalau misalnya pun sekalipun ternyata itu nggak kejadian baik gitu, ya lo tetap harus cari tahu ininya sih apa, maksudnya tetap harus bersyukur bahwa itu jalan yang dikasih sama Tuhan, sama Allah buat lo belajar gitu maksudnya. Ya gampang sih ngomongnya, tapi emang jalan ini susah, Bo. Emang orang tua zaman dulu sama orang tua zaman sekarang beda banget cara pikirnya, cara keterbukaan pikirannya, cara pola asuhnya beda banget. Sampai pada tahap menyusui itu juga terjadi pro kontra tuh, orang tua zaman dulu sama orang tua zaman sekarang. Kalau orang tua zaman dulu tuh ini mah kasih aja susu formula. Kita bahasnya nanti. Kita bahasnya besok aja, Mi. Besok orang tua dulu versus sekarang, ASI menang ASI. Nah, boleh tuh. Biasanya tuh ASI tuh jadi perdebatan. Iya, soalnya sampai sekarang sih. Kita baru ngomongin soal lahiran aja kan udah rame banget. Maksudnya udah ini banget, udah seru banget nih, karena dari hamil ya kayak lo tadi cerita kan seputar masalah mitos-mitos tadi, apa namanya, mitos yang harus bawa ini, harus bawa itu, padahal sebenarnya nggak guna juga, nggak tahu sih ya, mohon maaf. Kalau ada yang percaya nggak apa-apa sih guys, bawa aja gitu. Tapi kalau yang itu yang ari-ari kalau habis lahiran nih ada
Iya, lu cerita ini dong, ini yang Ya, yang hari-hari ini ya, yang hari-hari ya. Waktu anak pertama ini pas lahiran tuh kan gue nurut aja, namanya anak orang tua baru, nggak ngerti. Taruh di kendi, dikasih apa, gue nggak ngerti tuh. Pokoknya dikasih apa, terus kita kubur, terus kita kasih lampu nih ya kan. Terus udah gitu ya udah dijalanin. Pas yang kedua kan laki gue kayak ya udahlah ya, hari-hari yaudah ntar kubur ya, santai aja gitu. Tapi kita habis lahiran itu kita repot ngurusin anak kedua, itu kendi hari-hari masih di atas lemari di rumah sakit, didiemin 2 hari. Dan itu anak gue nangis mulu, nangis bang, ini anak kenapa ya nangis mulu ya, oh mungkin hari-hari kata laki gue gitu. Akhirnya dikubur lah tuh, lagi hujan-hujan guys, dikubur udah kayak sinetron Indosiar, lagi hujan-hujan ngubur tuh hari-hari dikubur. Nelfon lah ke gue, gimana anak kita, udah diem, udah nggak nangis lagi. Ya udah seketika gitu aja nggak nangis. Oh, itu perkara hari-hari ya? Perkara hari-hari 2 hari itu mungkin kan nggak ngerti lah ya mitos atau fakta yang kayak gitu. Cuman yang awalnya gue nggak percaya, jadi percaya nih gue. Oh mungkin karena hari-hari kali nih mesti dikubur gitu kan. Kalau kata orang bilang semua manusia itu terlahir kembarnya itu ya hari-harinya dia. Oh. Ya kembarannya sih kasihan banget Mi. Gue nggak tahu nasibnya. Hari-hari anak pertama kemana gitu? Lo penganut yang hari-hari dikubur juga berarti ya? Enggak kan, waktu Zi lahir kan di sana di Amerika. Terus ya gue nggak tahu, gue nggak nanyain lah, gue nggak ngerti, gue nggak tahu. Apalagi anak pertama kan, gue juga anak pertama nggak ngerti tuh hari-hari harus gimana. Gue nggak ngerti, tapi masih kan lo anak pertama tapi ada keluarga yang ngingetin. Sebenarnya kan gue waktu lahiran Zi kan gue di sana cuma berdua sama Zi, gue nggak tahu harus hari-hari ya. Tapi yang anak kedua ketiga penganut yang hari-hari dikubur juga. Iya kalau gitu iya dikubur. Mungkin kalau kejawen Jawa gitu kali ya. Mungkin kita nggak tahu ya kalau budaya-budaya yang lain hari-hari apakah dikubur juga kah atau ada juga yang ditungguin sampai puput sendiri itu kan apa sih yang namanya? ngikutin dewa apa gitu, yang ditunggu sampai putus sendiri iya, gitu kan, nggak yang digunting atau gimana kan? Sebaliknya. Yang rame banget ya kan, pro kontra yang si Mbak ya pokoknya gitu susu pokoknya apa aja kan kalau di Indonesia apa aja pro kontra pro kontra ya pokoknya netizen senang aja ngebahas ya kan. Yang Mbak artis itu kan, Mbak artis itu yang ini hari-hari tunggu puput sendiri terus difoto, terus komen-komennya tuh pada heboh. Sebenarnya itu balik lagi ke pilihan ya. Iya benar pilihan. Iya si orang tua itu sendiri maunya sama emang, tapi kita kan jadi orang tua tuh sekarang udah gampang banget cari informasi kan. Syukurlah kita jadi orang tua zaman sekarang ya. Nah, menurut gue adalah apapun yang lo pilih, selama menurut lo itu benar ya udah jalanin aja sih gitu maksudnya. Oh mungkin para militan ada yang butuh saran, bingung karena biasanya kalau sama orang tua sendiri kan bisa nih ngelawan. Enggak mah, nggak kayak gitu. Tapi kalau mertua harus ada teknik mengelola mertua. Teknik ini bingung nih, kadang nih mertua kan nggak bisa dilawan, serba salah, atau mungkin mertuanya yang ngatur-ngatur yang masih dulu banget, tapi sedangkan si menantunya ini orang tua yang zaman sekarang sekali banget gitu. Kalau menurut gue tetap intinya edukasi, jadi tetap sodorin aja terus ya. Iya, kasih tahuan aja gitu, maksudnya bahwa ini gini ya. Alhamdulillah sih mertua yang sangat mau mendengarkan menantunya ya gitu. Tapi maksud gue kalau gue dengar dari cerita teman-teman gue, kebanyakan tuh nggak sabar buat ngeladenin si mertuanya gitu. Mertuanya nanya atau apa gitu ya udah gitu, maksudnya nggak sabar aja gitu ngasih tahu, didiemin, ngejelasin, ngejelasin gitu ya. Kayak ngejelasinnya tuh kayak udah dikasih tahu kok, tapi ya mungkin ya kalau menurut gue mungkin lo kurang banyak ngobrol, diskusi gitu. Karena yang terpenting adalah edukasi tadi. Iya, jadi ya ngobrol sih, mau apa sih? Apapun yang perbedaan pendapatnya tetap harus diobrolin, diedukasi itu tadi, dikasih tahu gitu. Ini loh Ma, ini ada jurnalnya gitu misalnya. Begini kayak gitu dikasih tauin. Nah makanya buat para militan mungkin yang punya cerita kayak gitu, pernah melahirkan mitos-mitos kayak gue, atau mungkin mertua yang terlalu nyinyir bikin pusing, bisa cerita ya. Benar. Bisa cerita DM aja DM kalau mau atau komen. Yang penting kalian adalah sabar dan edukasi orang tua, mertua atau saudara kalian yang mungkin nggak mau dengerin. Dan satu lagi kayaknya mesti kompak juga sih sama pasangan ya. Yes, sama pasangan kalian harus aja kompak, karena kita harus butuh berdua
mencoba untuk Untuk melawan dunia. melawan atau sebenarnya sih gue mau melawan tapi kok nggak enak ya. Enggak, Jadi mengedukasi yang lain-lainnya gitu Ya tapi ya. kan makanya gue bilang bahasanya jadi untuk melawan dunia, bukan dalam artian melawan ini, tapi maksudnya untuk menghadapi situasi-situasi itu, tapi ya. kalian mesti kompak dulu. Agak susah sih kalau nggak kompak. Yes, Repot tetap juga semangat para militan mungkin yang mau nikah, mau lahiran, mau baru lagi hamil atau orang yang udah lahiran tapi punya lingkungan yang suka bikin pusing mertua atau apa. Yang penting edukasi, kasih tahu dan tetap sabar, semangat. Sabar, Meskipun kayaknya nggak gampang ya Bu, semangat dan sabar ngadepin mertua gitu ya. Kayak gitu. Tarik nafas. Pasti kalian juga akan gitu ya. Pokoknya nggak mudah. Nggak Emang mudah. nggak Semuanya susah karena yang mudah hanya buatnya. Ini apaan toh? Ya udah, makasih. Ini seru nih, bakal panjang sih. Yes. Orang tua versus sekarang. Sekarang. Iya. Banyak part-partnya, kita akan mungkin bahas apa, boleh di komen apa sih yang seru-seru bakal mau kita Ya, bahas. yang bisa kita bandingkan apa Yes. bahasanya ya? Aku bandingkan sih. Bandingan orang tua dulu sama orang tua sekarang, apa sih yang paling seru buat dibahas nih, yang perbedaannya Ya, gitu perbedaan. Boleh di komen Bisa atau di komen. ide-ide yang lainnya, nanti kita bakalan baca semuanya. Kita butuh ide-ide yang baru dari kalian para militan. Oke, makasih semuanya. Makasih ya Jangan lupa semuanya. follow, like ini militan sama Hype Space. Hypespace, di subscribe YouTube channelnya Hypespace, dan ini Militan Double L di Instagram kita, ini Militan Podcast. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye. Dadah, Militan.